Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala aidan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan meramaikan muktamar di Solo. Semoga panjenengan semuanya bisa ikut. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, meramaikan acara nanti itu bagian daripada amal soleh, ya. Meramaikan acara itu amal soleh. Karena apa? Mendukung kebaikan itu tidak harus menjadi pelaku utamanya. Mendukung ngeramai itu loh sudah dapat pahala gitu. Meramai-ramaikan aja, cuma datang sana ambil jalan-jalan gitu ya, itu dapat pahala gitu. Itu hadisnya sahih Pak gitu ya. Tidak diragukan gitu. Tidak diragukan tentang meramaikan, senang atas perbuatan yang baik itu akan mendapatkan pahala karena senangnya kepada perbuatan baik. Mungkin ini sangat penting saya sampaikan ini, pembukaan bahwa meramaikan acara kebaikan itu dapat pahala. Itu sangat penting untuk saya sampaikan, yaitu hadis Sahih Bukhari, hadis ke 5101. Nah ini sebelum saya lanjutkan ini pembukaannya sebelum saya lanjutkan, mungkin Pak Sas, Pak Andi yang terhormat, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak terbiasa bertanya langsung, mau ada pertanyaan, kita jadikan majelis ini sebagai betul-betul majelis ilmu, bertanya, tanya jawab, sharing, dan ingin tahu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena bertanya itu bukan berarti saya nantang-nantang panjenengan untuk banyak bertanya, kemudian saya menjawab, kemudian kedengaran jawabannya masuk semua, kemudian kelihatan keren, bukan itu tujuannya ya. Tapi tujuannya adalah dengan saya betul-betul banyak mendapatkan ilmu dari pertanyaannya para jamaah. Sampai ada satu masjid itu satu kali pengajian itu pertanyaannya itu 11. Kemarin itu alhamdulillah baru terjawab 3. Gara-gara pertanyaan itu di Masjid Nurul Hikmah Geribik itu. Kan satu masjid itu jamaahnya orang Muhammadiyah semua itu. Itu pertanyaannya sampai 11. Dan pertanyaannya itu saya melihat itu ada beberapa masjid yang itu sangat aktif bertanya. Jadi 2 hari sebelum pengajian itu pertanyaan sudah nyampe, itu kadang 7 pertanyaan itu sudah disampaikan lewat WA dan ditulis, diketik jelas, Pak Ustadz ini jamaahnya nanya begini. Ada masjid di antaranya itu ya Masjid Nurul Hikmah Geribik, Masjid Panglima Besar Sudirman, Masjid Manarul Islam, Masjid Baitur Rahmah. Saya jajar semua itu. 2 terakhir itu. Itu pertanyaannya 2 hari sebelum pengajian itu udah nanya. Banyak dari pertanyaan itu akhirnya saya ngaji juga dari pertanyaan.
Dari adanya ilmu itu dari pertanyaan itu. Monggo ibu-ibu yang bawa kertas dikasihkan kepada saudaranya yang mau bertanya di luar apa nanti yang saya sampaikan. Nah, ini ya, begitu. Ini selingannya menjelaskan tentang pentingnya bertanya. Dalam makalah disebutkan as-su'alu nisful ilm. Bertanya itu adalah separuh ilmu. Karena nanti dengan jawabannya separuh pula full dapat satu ilmu. Contohnya tadi saya pengajian di perumahan dosen UB. Itu rata-rata jamaahnya profesor-profesor semua itu, orang UB itu ya. Rata-rata sudah. Pas di sini ini ya nggak ada yang profesor ini ya. Ya. Itu ada yang satu orang itu pertanyaannya sampai 7 tadi itu. Akhirnya bahas pertanyaan. Dari pertanyaan itu saya tahu bahwasanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang harus dijawab dengan pedoman beragama itu begitu banyak dan tiap hari berkembang. Misal ini ya, misal ini. Tadi bapak-bapak itu nanya, Ustadz, ini saya mau sholat Jumat itu kan saya tidak bisa sholat berdiri. Saat saya itu sholat duduk. Kemudian saya dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini nemu masjid yang sudah iqomah. Saya cari tempat wudhunya gak ketemu. Di mana ini tempat wudhunya? Sementara saya tidak punya wudhu. Akhirnya saya ini tayamum Ustaz. No. Bukan hanya tayamum, karena saya gak kebagian tempat. Itu akhirnya saya sholat di dalam mobil. Bukan hanya sholat di dalam mobil Ustaz. Di dalam mobil itu saya gak nututin. Akhirnya saya sholat pakai sepatu. Jadi pertanyaan intinya, bagaimana Ustadz sholat pakai sepatu? Saya jawab, sholat pakai sepatu itu tidak sah Pak. Lalu waktu sholat pakai sepatu, katanya. Dia tertawa dia. Lalu pertanyaannya panjenengan kan sholat pakai sepatu, gitu loh. Akhirnya saya jawablah pertanyaannya. Saya rinci secara fikih. Itu dari pertanyaan tadi. Artinya dari pertanyaan itu. Oh, ini dicari hadisnya di mana ya sholat pakai sepatu ini, kata saya. Sholat pakai sepatu, kemudian Jumatan di dalam mobil. Gitu loh. Padahal Kanjeng Nabi durung tahu duwe mobil. Wah, hadisnya di endi gitu ya. Kemudian berikutnya, ndak nututin andaikan berwudu, maka dia bertayamum. Jadi satu pertanyaan bercabang sampai jadi 5. Gitu. Iya, satu pertanyaan itu cabangnya 5. Akhirnya saya terangkan. Saya tanya dulu, Pak, jaraknya sampean ke tempat wudhu itu berapa? Sampean sudah nyari gak ketemu atau memang jauh tempatnya? Oh, tempatnya itu jauh. Nah, sekarang diperinci lagi, jauhnya ini berapa kilo? Oh ya enggak usah, cuma kalau jalan itu saya nggak nututin. Nah, jelas berarti panjenengan enggak nututi andaikan datang ke situ. Akhirnya saya nerangkan bab Jumatan. Kenapa? Ya harus dijelaskan. Ada Jumatan, ada sholat Nah, dibedakan itu. Nggih. Secara fikih itu begitu. Ono Jumatan, ono sholat Lah orang yang sholat Jumat belum tentu Jumatan. Iya. Lah yang bertanya ini rupanya golongan sing sholat bukan Jumat. Paham nggih? Lah iya. Lek Jumatan iku mulai khutbah teko awal sampai akhir sholat iku jenenge Jumatan. Karena ada bab namanya arkanul Jumat, rukun-rukunnya Jumatan. Orang sholat Jumat bisa saja dia tidak Jumatan. Kenapa? Datangnya itu iqomah. Pas iqomah itu baru datang. Berarti dia nggak Jumatan. Sholat Sah sholatnya, sah. Asalkan memenuhi rukun. Tetapi dia tidak ikut Jumatan. Kenapa? Gak mendengarkan khutbah. Gitu. Nah, para jamaah ini saya jawab, Bapak ini berarti sholat Jumat. Dan itu pun ada fikihnya lagi. Berdasarkan hadis sahih tentang sholat Jumat dan sholat yang lain. Man adroka rok'atan faqad adroka sholat. Barang siapa yang ikut satu rokaat, satu ruku, berarti dia ikut satu rokaat. Berarti telah ikut sholat. Begitu. Nah, ikut sholat dengan ikut jamaah beda lagi.
ikut sholat berjamaah dengan hanya ikut jamaah, beda lagi. Gitu. Makanya saya terangkan lagi. Berarti Pak panjenengan itu sholatnya namanya sholat Jumat, tidak ikut Jumatan. Karena jenengan datangnya waktu sholat Jumatnya, bukan waktu mulai dari awal. Nah akhirnya diperinci lagi. Diperincinya gimana? Kalau nututin 1 rakaat, dia telah ikut sholat Jumat, maka konsekuensinya nambah 1. Tapi dia ikut di rakaat terakhir waktu sujud, berarti dia tidak ikut 1 rakaat. Maka fikihnya bagaimana? Dia jadi sholatnya 4 rakaat, harus digenapkan menjadi zuhur biasa, bukan zuhur Jumat. Jadi pertanyaannya soal sepatu nyampe nyabang kemana-mana, harus diterangkan itu. Jangan hanya dijawab sepatunya saja. Karena nanti dia tidak ngerti konsepnya Jumatan bagaimana. Begitu. Nah akhirnya, oh gitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Gitu. Nah, karena berkah pertanyaan 1 itu muncul sekian ilmu. Maka selalu saya mengingatkan sebelum ngaji, panjenengan yang punya unek-unek yang berhubungan dengan kehidupan beragama kita ditanyakan. Bukan berarti saya nantang-nantang karena kepintaran, bukan. Justru dari pertanyaan itu saya ingin dapat ilmu, gitu loh maksudnya. Yang berikutnya saya terangkan, ini riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu dari siapa hadisnya? Yaitu dari binti Abi Sufyan. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, menulisnya di urutan ke 5101. Nah, niki kayaknya panjenengan jarang mendengar ini, atau pernah saya nyampaikan di sini panjenengan sudah lupa. Nah, biasanya jamaah itu ahli lupa. Nah, wong ustadznya saja lupa, apalagi jamaahnya. Ini makanya kenapa kok ngaji harus istiqomah tiap bulan, karena kita sering lupa. Para ulama itu membaca kitab Sahih Bukhari itu ada yang sampai hatam 100 kali. Ya, para ulama murid-muridnya Imam Bukhari membaca kitab Sahih Bukhari itu ada yang sampai hatam 100 kali. Saking pentingnya ilmu itu diulang-ulang. Nah, ini harus diberitahu juga. Ngulang ilmu itu bukan berarti kita pemborosan waktu atau menyia-nyiakan waktu, bukan. Justru menguatkan ilmu itu adalah tradisinya para ulama zaman dahulu. Jadi kitab hadis itu dibaca sampai 100 kali, dihatamkan. Nah di sini belum pernah hatam memang, belum pernah hatam. Bagaimana hatam? Oh ngajinya sebulan sekali. Biasanya yang ngaji hataman itu capek, bosen nih. Akhirnya gara-gara bosen jamaahnya pada protol gak ngaji bulan berikutnya. Apa? Ngajinya begitu-begitu. Padahal itu yang begitu-begitu itu justru pahalanya Allah yang besar di situ. Nah maka akhirnya sebagian mubaligh itu mencari strategi. Oke, hataman kitab tapi diselingi dengan kitab-kitab tertentu yang memotivasi sekaligus memberi variasi dalam kajian atau dalam pengajian. Begitu. Ini saya bacakan. Ini orang seneng hanya karena seneng, apalagi panjenengan meramaikan ke sana. Oleh Allah diberi pahala. Saya katakan dalam tanda petik dalam hal ini pahala. Dalam tanda petik harus diterangkan begitu. Karena hari ini disiarkan juga ke YouTube. Orang kalau nanti mendengarkan di YouTube biar nggak salah paham. Nih. Diterangkan di sini qala Urwah waswaibatu maulatun li Abi Lahab. Urwah berkata, langsung di intinya orang senang pada kebaikan ini. Urwah berkata, waswaibatu maulatun li Abi Lahab. Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Perempuan itu Suwaibah, Pak. Suwaibatu namanya Suwaibah. Karena Abu Lahab a'taqaha. Abu Lahab itu memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah. Fa'ardo'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lalu Suwaibah ini, budaknya Abu Lahab ini menyusui Nabi.
Lah yang nyusui Nabi itu satu ibunya, yang kedua Suwaibah, yang ketiga Halimah. Nah, ya. Maka Nabi punya banyak saudara. Selain saudara langsung kandung, selain saudara-saudara sepupu, itu saudara rodok. Nah, ini menceritakan tentang saudara rodok, saudara tunggal suson. Kenapa? Suwaibah ini nyusui Nabi, otomatis karena Nabi nyusu kepada Suwaibah, saudara-saudaranya Suwaibah itu otomatis menjadi bibinya Nabi. Maka ibu-ibu jangan gampang nyusoni bayi. Lho nggih, maksudnya bayine wong, duduk bayine dhewe. Bayine koncone sampean ambil. Nyusu ke sampean. Batasnya 5 kali nyusu. Ada ulama mengatakan di hadisnya Imam Bukhari itu diriwayatkan khamsu rada'at, 5 kali nyusu. Lek wis 5 kali nyusu, ya apa carane yo? Praktek ya wis 5 kali. Nah, 5 kali. Maka anak ini sudah menjadi anaknya ibu. Paham nggih? Kok umpama sing sampean susoni iku lanang, ya, lanang laki-laki. Lalu anaknya ibu yang dilahirkan sendiri itu perempuan, itu ndak boleh menikah karena saudara rodok. Batasnya apa? Ping 5. Lek wis nyusu sampai setengah jam iku tutuk ping 5 maneh. Nggih. Apa maneh bayine lanang. Biasanya nyusunya tambah banyak daripada bayi perempuan. Gitu. Tapi ada batasnya secara fikih. Batasnya adalah bayi yang disusui itu kurang dari 2 tahun. Umurnya tidak nyampe 2 tahun, yaitu 2 tahun ke bawah, berarti 24 bulan ke bawah. Tapi kalau sudah bayinya umur 5 tahun, apa mana wis umur 33. Lain lagi itu hukumnya. Loh enggak, ya, di kitab memang gitu keterangannya. Kita harus menerangkan secara detail. Lah Nabi itu disusoni selain ibunya. Selain siapa ibunya Nabi? Aminah. Kudu diterangno niki. Jangan-jangan panjenengan sudah lupa kepada nama ibunya Nabi. Nggih. Kalau enggak ada ibunya Nabi, kira-kira ada enggak Nabi? Ya enggak ada. Abai senenge sapa? Abdullah. Mbae sapa? Abdul Muthalib. Kudu kenal loh, masa enggak kenal panjenengan? Kenemenan kok enggak kenal Kanjeng Nabi gitu loh. Kenal Kanjeng Nabi gak kenal ibu anaknya sapa? Lah kita ini loh, jangankan ke Kanjeng Nabi, mau menikahkan anak saja kita harus tahu orang tuanya siapa. Nah, Suwaibah iku budake Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Enggak paham nah? Islam apa kafir? Kafir, Pak. Kafir permanen. Iya. Kenapa? Mati yo dalam keadaan kafir. Abu Lahab itu mati dalam keadaan kafir. Saking kafirnya di Quran itu diabadikan tabbat yada abi lahabiu wa tabb, qalqala kubro. Iya. Nah, qalqala kubro niku namanya. Nah, Abu Lahab niki memerdekakan Suwaibah niku karena senang Nabi lahir. Cuma Abu Lahab gak tahu kalau nanti Nabi ini akan jadi musuh. Kenapa kok dimerdekakan? Di Sahih Bukhari dikatakan karena karena Abu Lahab itu senang lantaran Muhammad ponakane iki lahir. Ini diterangkan bukan hanya di Sahih Bukhari, tapi di syarahnya Fathul Bari juz 9 halaman 145. Riwayat lain mengatakan As-Suhaili, katanya Imam Ibnu Hajar menceritakan bahwa Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab gara-gara Suwaibah itu yang memberitahu pertama kali ke Abu Lahab bahwa Nabi lahir, Muhammad lahir, gitu loh.
Jadi waktu Nabi lahir, budak yang jenenge Suhaibah itu memberitakan ke Abu Lahab, "Cak, sampean wis seru. Apa? Ya sampean gak maca grup ta? Grup iku rame, sampean durung buka WA berarti gitu loh ya." Walah, apa Suhaibah? Ponakanmu iku lahir putranya Abdullah. Langsung Abu Lahab kontak merdekakno susonono Kanjeng Nabi Muhammad. Pak, Muhammad iku susonono, ponakanku iku susonono. Seneng, ya Allah, Abu Lahab iku seneng. Nah, falamma mata niki lho, di Sahih Bukhari. Falamma mata mongko ari kalane mati sapa Abu Lahab, uriyahu ba'du ahlihi. Uriyahu dan impeni Abu Lahab sapa ba'du ahlihi, setengah keluargane Abu Lahab. Sapa sing mimpi? Sing mimpi Abbas. Abbas iku apa? Ya pamane Kanjeng Nabi. Mimpi Abu Lahab. Terus bisyarrihi batin, dengan keadaan bisyarrihi batin, kelawan saolo-oloe keadaan lang tingkah. Abu Lahab dimimpikan oleh Abbas mati, setelahnya mati itu keadaannya menyedihkan. Saya kan sudah pernah nerangkan di sini bahwa orang mati itu iso teko dalam mimpinya orang yang masih hidup. Tahu tak terang dong nggih? Lali panjenengan niki. Akhirnya kudu diulang maneh pengajian niki. Ayo. Termasuk Sayyidina Utsman, nggih. Sayyidina Utsman itu mati dalam keadaan wafat dalam keadaan puasa. Kenapa kok Sayyidina Utsman itu puasa? Lah mimpi, malamnya itu mimpi didatangi Abu Bakar dan Umar. Di kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di kitab Hilyatil Auliya, hadis itu menceritakan bahwa Sayyidina Utsman itu sebelum wafat, malamnya itu mimpi didatangi Abu Bakar dan Umar. Dia mengatakan waqala ya Utsman sum ghadan tuftir indana. Di kitab Hilyatul Auliya, dicatat itu. Saya ngaji kitab ini soalnya ya. Diingat-ingat, bukan cerita hoax ini ya. Terus Utsman itu ini contoh niki, contoh bahwa orang mati itu bisa datang kepada orang yang masih hidup. Manamiyah, dalam keadaan tidur. Termasuk Sayyidina Utsman ini. Nah, Abu Bakar Umar itu datang kepada Utsman waktu dalam tidur, mimpi. Cak Utsman, cak, sampean poso. Apa tuftir indana ghadan, kamu besok buka bersama dengan kami. Dengan keyakinan yang kuat Sayyidina Utsman besok harinya itu puasa. Tapi memang karena Utsman itu ahli puasa, makanya matinya diambil dalam keadaan puasa. Orang mati itu akan diambil sesuai kebiasaan ngaji, gak ado-ado mati nih dalam keadaan istiqomah ngaji. Subhanallah, kalau panjenengan oleh Allah dan saya ditakdirkan mati dalam keadaan thalabul ilmi, istiqomah, mau ngaji kok tiba-tiba loro weteng mati. Subhanallah, yang menjadi saksi adalah pengajiannya ibu-ibu, bapak-bapak. Sayyidina Utsman itu begitu. Akhirnya Sayyidina Utsman itu puasa. Lah, siang harinya waktu baca Quran di kamarnya, ya, waktu baca Quran didatangi sekelompok pembunuh, dibunuhlah Sayyidina Utsman. Subhanallah, mimpinya jadi kenyataan di siang hari itu juga. Nah, keterangan di apa? Di kitab Hilyatul Auliya dan kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan di kitabnya Ibni Asakir itu diterangkan tentang wafatnya Sayyidina Utsman. Ketemu gitu. Orang yang sudah mati. Itu diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tentang pertemuannya orang mati di kitab Ar-Ruh. Pertemuannya orang mati dengan orang yang hidup itu bisa terjadi dalam mimpi. Atau orang mati sesama orang matinya. Itu mesti ketemu. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Itu ayat yang menerangkan katanya Ibnu Qayyim bahwa orang mati bisa ketemu sesama orang mati bisa ketemu orang hidup dalam mimpi. Kalau mati mesti ketemu sesama matinya di dalam alam rohnya gitu. Berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 69 tadi. Di kitab Ar-Ruh gitu ya. Nah, kembali lagi ke tema. Akhirnya Abu Lahab itu ditanya oleh Abbas, qala lahu madza lakita? Cak Lahab, sampean saiki nemu opo mari mati gitu. Karena masih keluarganya yang ngomong Cak lah, gitu. Cak Lahab gitu. Oh, Cak Lahab gitu. Terus qala Abu Lahab. Abu Lahab itu menjawab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibata. Saya iki marine mati dikebuki ya malaikat gak mandek-mandek itu. Gampangannya begitu. Lam alqa ora ketemu sapa ingsun. Ba'dakum sakwuse pisah karo kalian kabeh. Ghaira anni suqitu. Saya ndak dapat apa-apa wis sak marine aku pisah mati ketemu mati gak ketemu sampean iki wis gak ketemu apa-apa. Ghaira anni kajaba anni saktuhune ingsun suqitu dan ombeni fi hadhihi ing dalem pira-pira driji ingsun bi ataqati Suwaibata sebab oleh merdekaaken Suwaibah. Jadi Abu Lahab setiap hari Senin menurut hadis ini oleh Allah diberi diskon siksaan, mendapatkan keringanan siksaan. Apa keringanannya itu? Abu Lahab mengatakan, riwayatnya Imam Bukhari, bahwa setiap Senin jarinya keluar air, dihisap. Ini keluar air. Apa sebabnya? Bi'ataqoti, katanya Imam Bukhari. Bi'ataqoti Suwaibata, sebab merdeka akan Suwaibah. Maka ini selain sebagai dalil panjenengan, maaf, seneng atas lahirnya Nabi nih, Abu Lahab wong kafir ini, oleh keringanan siksaan. Siksanya tetap jalan tapi diringankan. Maka inilah dalilnya panjenengan nanti mau datang ke muktamar untuk menjadi penggembira. Oh gitu ya. Jadi ini hadisnya mau datang penggembira muktamar. Abu Lahab sing kafir mawon setiap Senin itu diringankan siksanya, jarinya keluar air. Apalagi kita yang senang dengan iman dan Islam. Baru ketemu ya hadis ini. Baru ketemu nggih. Biasanya gak diwaca karo kanca-kanca. Ben gak maulidan. Padahal maulid gak usah masih gak gelem maca dibaan. Yang ngadakan pengajian kan Nabi. Masa seneng karo Kanjeng Nabi sampean keliru? Kan tidak toh? Seneng aku pengen ero ceritane Kanjeng Nabi niki kaya apa? Bayangkan Pak, panjenengan dan saya ini kalau tidak punya senang itu bagaimana? Wong Abu Lahab sing kafir seneng ae, jarine Imam Bukhari dalam riwayatnya yang sahih ini oleh keringanan siksa. Padahal wong kafir. Subhanallah. Begitu. Maka panjenengan setiap datang ke majelis ini sambil diniati, aku seneng ngaji, aku seneng karo pengajian, aku seneng ikut syariatnya Nabi, aku seneng melu perintah Nabi. Jadi begitu Pak. Maka panjenengan itu datang ke muktamar seneng-seneng begitu itu ono dalil hadis gitu oleh ganjaran. Wong kafir mawon seneng karo lahire Kanjeng Nabi oleh keringanan kok sampai begitunya Ustaz? Loh memang begitu, mau gimana? Memang begitu. Masa panjenengan mau ingkar kepada hadisnya Imam Bukhari? Percaya nggak sama hadisnya Sahih Bukhari? Loh ya udah, selesai berarti. Artinya tentang hal ini panjenengan tak usah meragukan, begitu loh. Mosok yo. Tidak usah mosok memang hadisnya begitu. Kok baru kerungu? Wong pengen kali sampai nol karo konco-konco. Apa maneh panjenengan hanya ngaji di YouTube tambah gak ketemu. Gitu.
Kalau ngaji di YouTube pilih-pilih, pilih yang betul-betul kiai. Karena kalau sudah di YouTube itu masih gak kiai so viral. Ya, malah kadang sing kiai malah gak ketemu gitu. Artinya bukan karena apa? Ini sekaligus ingin memberikan pencerahan bahwa ngajiku ya ono toto corone, ada strateginya. Mana yang betul-betul ngaji, mana yang betul-betul semi ngaji, semi gak ngaji, begitu. Ini maka nanti yang mau datang muktamar itu dalilnya adalah hadis Sahih Bukhari ke 5101. Seneng atas kebaikan. Nah, saya kita takoni Kanjeng Nabi ini apanya kebaikan ya? Apanya kebaikan Kanjeng Nabi ini? Sumbernya kebaikan gitu. Apalagi kita ini mau mengadakan dan mengikuti acara yang insya Allah dengan yakin, hakul yakin itu untuk kebaikan umat Islam dan kebaikan bangsa dan negara. Karena Muhammadiyah ini untuk bangsa dan negara, bukan hanya untuk umat Islam, untuk bangsa dan negara. Ini perlu ini baru pembukaan nih kini. Nanti saya sedikit pembukaan. Cerita oleh teko muktamar nanti oleh ganjaran. Apa landasannya? Seneng kebaikan, begitu. Intinya sekarang pengajian. Saya melanjutkan pembukaan tadi, gitu loh ya. Kenapa panjenengan itu dan saya senang kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala. Wong kafir saja senang pada hal yang baik itu oleh Allah diberi pahala. Ustaz, apakah sekarang orang yang kafir dapat pahala? Iya, dapat di dunia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim bahwa kenikmatannya orang kafir itu pahala kebaikannya di dunia diberikan. Di akhirat tidak. Loh, kok Abu Lahab dikasih? Itu kekhususannya bagi Nabi. Artinya Nabi oleh Allah ditunjukkan kehebatannya, yang diberikan rahmatnya sampai ngena kepada orang kafir. Rahmatnya itu. Setiap hari Senin Abu Lahab itu ada diskon. Jarinya keluar air. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara seneng atas lahirnya Nabi, memerdekakan Suwaibah yang disuruh nyusui Nabi. Gitu. Sekarang panjenengan dan saya mereview kembali betapa bukan hanya kalau kepada umatnya sudah jelas. Kepada umatnya sudah jelas. Ini hadis Sahih Bukhari ke 4712. Makanya kalau ada pondok-pondok besar itu mesti ada hataman kitab Sahih Bukhari. Ya, seneng ngaji begini nih oleh Rasulullah SAW diambil duluan nanti untuk mendapatkan kartu syafaat. Amin. Gitu. Kita dapat kartu. Kartu apa? Kartu syafaat. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad. Loh niki di hadis Sahih Bukhari niki Pak. Bahwa nanti di hari kiamat sudah tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan kecuali Nabi. Bagaimana tidak? Nanti di hari kiamat orang itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, itu keringatnya sampai menutup leher, ada yang sampai telinga, ada yang sampai tenggelam. Keringatnya panjenengan dan saya ini. Ala qadri a'malihim, berdasarkan seberapa amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semuanya kelihatan ini. Lihat sekarang nggak kelihatan. Orang baik dan tidak baik itu susah dibedakan. Kenapa? Orang baik ya juga pakai kopiah. Orang nggak baik ya juga pakai kopiah. Orang nggak baik pakai sarung. Orang baik pun juga pakai sarung. Itu susah nanti pengadilan yang sesungguhnya di hari kiamat. Sampai di riwayatnya Ibnu Hibban di dalam kitab Fathul Bari diterangkan, saking beratnya ngadepin kiamat itu, sampai di antara mereka itu ada yang ngomong, ya Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Allah, wis mandek aku wis disiksa Gusti Allah, mandek wis mandek, istirahatno walaupun saya harus masuk neraka. Saking beratnya di hari kiamat beribu-ribu tahun kayak begitu itu, dia itu minta diberhentikan kiamat
langsung mlebu neraka saja. Saking putus asa. Jadi di hari kiamat nanti ada keputusasaan juga. Keputusasaan dengan beratnya kiamat itu. Nah, pada saat itu niki tak ceritani apa namanya Kanjeng Nabi suatu hari berbicara tentang ini. Nabi itu dikasih apa? Dikasih satu lengan atau satu paha ini, satu lengan ya, satu lengan atau satu pahanya kambing dimakan. Ya, dimakan. Ketika itu setelah dimakan bilang, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Dicatat iki nggih, Sahih Bukhari 4712. Katanya Nabi, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Saya sayyidnya seluruh umat manusia di hari kiamat. Saya sayyidnya seluruh manusia di hari kiamat. Gitu. Penghulu, sayyid itu penghulu, panutan yang paling di depan. Nah, wa hal tadruna mimma dzalika. Katanya Nabi, kalian tahu nggak kenapa saya jadi sayyid nanti, jadi penghulu di hari kiamat? Dengan apa itu? Nabi bercerita yuja'ama'un nas al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Nanti itu di hari kiamat manusia dikumpulkan di bumi yang rata. Jadi nanti buminya sudah tidak ada gunung dan lain-lain, rata. Semua manusia dikumpulkan jadi satu, lalu semuanya pada bingung mencari-cari bagaimana caranya. Kenapa? Karena tadnu asyamsu fayabluhun nas minal ghammi wal karb malayutikun walayah tamilun. Jadi pada saat itu matahari ada di atas kepala, betul-betul di atas kepala, saking dekatnya. Bingung, susah, dan dak karuan, dak mampu menahan beratnya kiamat. Pada saat itu manusia pada mencari siapa yang bisa nolong. Akhirnya datang kepada Nabi Adam. Mereka itu pada ngomong nanti di hari kiamat. Kita ngomong, ayo kita nang di nih. Nang sopo iki rek, nang sopo, golek sopo iki. Waduh bingung kabeh. Ternyata apa saudara? Ternyata orang-orang pada ingat Nabi Adam. Fayatuna Adam antal bul bashar. Adam engkau bapaknya manusia. Ishfa' lana ila rabbi. Tolong saya Adam, tolong saya. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang, jangan ke saya. I'ti ila ghairi, datang ke selain saya. I'ti ila Nuh, datang ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh saja. Awwalur rusul fil ardi, katanya Adam. Nabi Nuh itu adalah rasul pertama di bumi. Rasul pertama di bumi. Nabi Adam itu disebut dalam riwayat ini disebutkan sebagai nabi saja. Begitu. Akhirnya datang ke Nabi. Kenapa Adam? Kenapa? Saya ini oleh Allah dimurkai, yang murkanya ghadban lam yaudab qablahu mislahu. Allah itu murka kepada saya yang murkanya tak pernah terjadi sebelum saya dan sesudah saya. Setelah saya tidak pernah murka seperti kepada saya murka. Apa itu Adam? Iya, aku iki ngelanggar. Saya melanggar, oleh Allah dilarang makan buah khulud. Oleh saya dimakan gara-gara istri saya. Jadi Nabi Adam itu makannya buah khuldi gara-gara istrinya. Di mana ada hal sebagian kecil gitu ya, terjadinya apa saja biasanya suami-suami itu manut istri. Termasuk Adam. Adam itu manut ke istrinya. Gitu. Termasuk dalam satu cerita, Fir'aun itu ngambil anak Nabi Musa gara-gara manut kepada istrinya. Makanya ibu-ibu itu gampang saja taklukkan hati suaminya. Minta apa saja mesti dikasih. Iya itu. Madu tawon bisa. Iya. Itu bisa dikatakan. Itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam suruh Nabi Nuh ke Nabi Nuh. Nemu digoleki Nabi Nuh, ndek Nabi Nuh, goleki ketemu. Ya Nuh, anta awalur rusul fil ard. Ishfa' lana, tolong saya, tolong saya. Tolong kami, semua manusia mulai dari Adam kumpul kabeh. Cari Nabi Nuh, ketemu Nabi Nuh, dimintai Nabi Nuh.
Jangan kepada saya. Kenapa? Allah juga marah kepada saya. Kenapa kok marah? Gara-gara Nabi Nuh itu murka berdoa untuk atas kaumnya, yang kemudian kaumnya tenggelam. Nabi Nuh marah lah. Bagaimana gak marah? Nabi Nuh itu 950 tahun ajak-ajak pengajian, sing ikut cuma 950 tahun ngajak orang itu oleh wong so. Nah, lumayan Pak Sas ini. Sak jam ngajak wong oleh 100 sih ya. 100 apa 200 ini. Banyak ini. 100 hitung tak terjini lah lebih 100 itu ya. Akhirnya Nabi Nuh itu bilang, idhabu ila ghairi, cari saya, idhabu ila Ibrahim, cari Ibrahim saja. Ibrahim itu Nabiullah, Khalilullah, nyari Nabi Ibrahim, semua nyari Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim, ya Ibrahim anta Khalilullah, isfa' lana ila rabbik, tolong Ibrahim, saya beri syafaat, saya beri pertolongan. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, jangan ke saya, Allah itu marah kepada saya. Juga marah, dimarahi Nabi Ibrahim. Gara-gara apa? Gara-gara katanya Nabi Ibrahim, saya berbohong 3 kali. Di antara kebohongannya adalah Nabi Ibrahim mentungi apa itu? Mentungi berhala dipendungi kabeh, entek kali siji sing paling gede. Sing paling gede nih koyo Pak Andi lah kira-kira gitu ya. Disisahno ya. Lalu kapaknya itu dikalungno. Mari dikalungno, ditanya Namrud, ini kamu yang dah buat ya? Di Quran diterangkan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tanya iki lo. Sampean gitu loh, jangan tanya saya. Gimana layan tikun ini nggak bisa ngomong gitu loh. Lah apa sampean nyembah-nyembah iki? Gitu loh, nggak bisa ngomong gitu. Nabi Ibrahim bohong. Tapi untuk menyelamatkan begitu tidak masalah. Secara fikih benar, tapi tetap dihitung bohong sama Allah, dihitung bohong. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak diberi syafaat. Ibrahim idhabu ila ghairi. Wes golek no liyane, idhabu ila Musa. Golek Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa. Datang sama juga Nabi Musa bilang, ojo nang aku rek ojo opo Nabi Musa, pangeran wis duka nang aku. Gara-gara apa? Saya pernah mukul orang sampai mati. Nah, di Quran itu diterangkan kan fawakazahu. Itu mati gara-gara diterkem sampai Nabi Musa dodone daya mata. Tangannya Nabi Musa luar biasa. Itu apalagi tangannya, wong tongkatnya aja luar biasa. Tongkatnya dulu dientem, di tembok gitu antem tangannya bisa hancur itu. Itu luar biasa. Mati diterkem sampai Nabi Musa. Akhirnya Allah itu marah. Walaupun diampuni itu Allah marah. Tidak diberi syafaat. Akhirnya Nabi Musa bilang, idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa ibni Maryam. Sudah, ini cerita yang di Sahih Bukhari niki. Nggih. Sudah cari Nabi Isa saja, Nabi Isa. Ke Nabi Isa, aku gak iso. Datang ke Nabi Isa. Ya Isa anta ruhullah, anta kalimatuhu. Nabi Isa, engkau adalah ruhnya Allah. Artinya engkau telah dicipta tanpa bapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nabi Isa juga diem. Makanya Nabi Isa itu diem gini. Gambarnya ya ketemu ya. Dalam persepsinya mereka ya. Ini susah Nabi Isa. Betul itu. Tidak betul bang. Di kitab Sahih Bukhari ini diterangkannya Nabi Isa nggak jawab, diem. Diem. Akhirnya apa? Kenapa? Akhirnya jawab Nabi Isa, jangan ke saya. Kenapa? Inna rabbi yaghdabu ghadaban lam yaghdab mislahu wala ba'dahu. Lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mislahu. Nabi, jangan ke saya. Allah itu marah ke saya dan marahnya tidak pernah dijumpai marahnya Allah sebelum dan sesudah saya. Nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa oleh Allah dimarah, apalagi jamaah sukun. Jangan terlalu pede panjenengan ya. Nabi dimarah. Lihat hadis Sahih Bukhari nih Pak. Apalagi cuma Pak Sasmito bukan Nabi. Pak Andi bukan Nabi, saya juga bukan Nabi. Gitu. Akhirnya apa Nabi Isa? Kenapa Isa?
Karena mereka pada ngomong, isfa' lana ila rabbik ya Isa. Tolong kami wahai Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad. Nah terakhirnya. Nah Nabi Isa itu tidak menjelaskan kenapa kok Allah marah. Dalam riwayat lain, di dalam riwayat selainnya Imam Bukhari, diterangkan di dalam kitab Fathul Bari, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diriwayatkan bahwa Nabi Isa oleh Allah dimarahin. Bahwa ceritanya Nabi Isa itu gini dalam riwayat lain. Ya, saya ini memerintahkan iku lho rek. Arek-arek iku gak genah jare Nabi Isa. Anak yo apa wong-wong Nazaret iku gak bener. Loh saya ngajak nyuruh nyembah Allah malah saya disembah. Gitu loh. Akhirnya Allah marah, dianggap gagal itu. Ya apa Isa gitu loh ya. Kira-kira begitu ya. Isa awakmu iki apa? Tak kongkon wong-wong iku kongkon nyembah aku kok malah nyembah awakmu iku gitu loh ya. Marah Allah. Itu di dalam kitab Fathul Bari diterangkan. Di dalam sarahnya Sahih Bukhari niku. Allah marah kepada saya. Iku lho arek-arek Nazaret iku lho, tak kongkon nyembah Gusti Allah kok aku sing disembah. Gitu. Kok aku sing didadekno pangeran? Gitu. Kok saya malah yang dituhankan, wong saya suruh nyembah Allah. Terus akhirnya apa? Idhabu ila Muhammad. Wis datang ke Nabi Muhammad. Ya terakhir wis, setelah Nabi Muhammad sudah gak ada nabi. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya." Wahai Muhammad, engkau adalah nabi penghujung para nabi, pamungkasnya para nabi, utusan Allah. Apa kata-kata mereka? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Engkau tidak punya dosa Nabi Muhammad. Isfa' lana ila rabbik. Isfa' lana ila rabbik. Beri aku syafaat. Beri aku syafaat. Beri aku syafaat. Beri kami syafaat. Isfa' lana. Kami beri syafaat. Itu seluruh umat manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad. Ala tara ila man hanubihi. Wahai Nabi Muhammad, coba lihat kami ini. Gak karu-karuan keadaan kami dengan kiamat ini. Terus fa'amtoliku fa'ati tahtal arsh. Akhirnya Nabi Muhammad berjalan menuju arsh dan ada di bawahnya arsh. Fa'aqa'u sajidan. Lalu aku sujud, katanya Nabi, li Rabbi azza wa jalla. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana alaihi syai'an lam yaftah ala hadin qabli. Jadi Nabi Muhammad setelah dimintain, isfa' lana ya Muhammad, isfa' lana. Semuanya minta tolong Nabi Muhammad. Minta kartu syafaat. Maka karo konco-konco sing biasa solawatan nih, terbangan itu. Isfa' lana, lana, ya habibana. Yaitu isfa' lana itu teko iki. Digubah lagunya dari ini. Dari Sahih Bukhari 4712. Isfa' lana. Akhirnya Nabi Muhammad sujud lama. Ketika sujud lama, oleh Allah diperintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Cukup Muhammad. Sal tu'toh, kamu minta apa? Engkau akan diberi. Isfa' tusyaffa', kau minta syafaat, saya kasih syafaat. Fa'arfa'u ra'si, katanya Nabi Muhammad, aku angkat kepala. Akhirnya aku angkat kepala, bangun. Dan ini di fatwa tarjih, hadis ini dimasukkan hadis tentang syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat uzma. Baca di majelis tarjih, di fatwanya itu dimasukkan di tentang syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi itu mengangkat kepalanya begini. Ternyata apa saudara? Nabi Muhammad tak mencari keluarganya, tak mencari bapak ibunya, tak mencari kakeknya, tak mencari anaknya, tak mencari putrinya Sayyidah Fatimah, tak mencari menantu-menantunya, tak dicari. Yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, diulang-ulang, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Allah tolong umat saya. Loh niki, tolong umat
Subhanallah, Nabi sing digoleki duduk keluargai, tapi umat jamaah PCM sukun. Digolek endi Pak Imam Syafi'i ku gitu lho ya goleki. Endi Pak Andi, endi jamaah sukun digolek. Maka panjenengan mau balas apa ke Kanjeng Nabi? Ini Kanjeng Nabi sudah memberi bocorannya bahwa Nabi itu sangat welas datang panjenengan. Nggih. Di kiamat itu gak ono para nabi yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Begitu. Jelas nggih? Nah, ini pembukaan kedua. Semoga ini bermanfaat. Artinya apa para jamaah dimakan oleh Allah? Kita ini sungguh pun datang dapat 2 ilmu. Apalagi kita sudah dapat beberapa ilmu. Maka ini akan memberikan kekuatan iman kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulullah, dan semakin mantap melangkahkan kaki. Jadi kalau tadi itu senang sedikit saja, ya pada kebaikan, itu sudah seperti itu Allah memberikan pahala. Apalagi panjenengan datang ke majelis ini penuh dengan sukacita, nggih. Termasuk nanti yang mau ikut rombongan itu penuh dengan sukacita. Allah itu senang melihat panjenengan, begitu loh. Jelas nggih? Jelas. Apa ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami meyakini bahwa syafaat di hari akhirat itu nanti itu hak Allah. Nggih. Lantas kemudian apakah sudah tepat ya, yang sering saya dengar dan kadang sering juga saya lakukan? Ada perkataan seperti ini, semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Padahal jelas ditegaskan bahwa syafaat ini adalah hak mutlak Allah. Ya, yang saya tanyakan, apakah sudah tepat perkataan semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaat beliau? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi ibu-ibu atau ada catatan diberikan? Tidak ada catatan? Oh itu ada. Monggo nyun sewu. Ada yang nanya langsung apa? Ada yang tidak langsung? Gak ada ini. Ayo adik kecil. Iya. Ini pertanyaan dari ibu. Ada lagi? Tidak ada. Oke, monggo. Kita semua kan mencintai Nabi Muhammad dan kita tidak tahu wajah dari Nabi Muhammad. Apakah boleh bisa bermimpi ketemu Rasulullah, Pak? Iya enggak? Jenengan minta yang boleh apa minta yang nggak boleh? Iya. Alon-alon jawabnya niki nggih. Alon-alon. Ini ada lagi nggak? Kalau nggak ada langsung saya jawab ya. Ini saya jawab dari yang pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Pertanyaan itu hak mutlak Allah. Itu tidak perlu ditanyakan karena semuanya sudah sama-sama tahu bahwa syafaatnya Nabi itu otomatis memang sudah diberi oleh Allah. Sebelum Nabi mensyafaati ke kita, memberikan pertolongan kepada kita, itu sudah diberikan dulu oleh Allah. Bahwa hanya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat yang diberi izin syafaat. Yang tidak bertentangan dengan Quran. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idz. Ya. Yang dapat izin siapa? Nabi Muhammad. Yang dapat izin untuk memberi syafaat itu hanya Nabi Muhammad. Selainnya Nabi tidak. Memang betul. Sudah tidak ada yang keliru. Lalu bagaimana Pak kalau kita semoga dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Orang yang berdoa semoga dapat syafaatnya Nabi Muhammad itu sudah tahu bahwa syafaat yang diizini oleh Allah.
Bukan Nabi Muhammad sendiri enggak, tapi dapat izinnya sudah mendahului Nabi sebelum minta. Maka semoga dapat syafaat. Ya semoga. Semoga dapat syafaat. Tapi kalau sudah punya tiket umat Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya sudah pasti, udah otomatis dah dapat. Apalagi rajin wudhu. Keterangan saya di sini berkali-kali menyampaikan bahwa Nabi Muhammad nanti nyari umatnya, yang ketemu duluan adalah dari anggota wudhu, mencorong kelihatan. Oh iki jamaah sukun iki, itu langsung diambil dulu. Tuh, itu jamaah, apalagi saya yang nerangkan. Dipanggil duluan itu. Mana Ustadz Wahid gitu ya. Walaupun Pak Andi golek sahabat-sahabat, enggak sih Ustadz Wahid disik. Ya begitu. Karena saya sih ngajari. Gitu. Kan gitu ya? Oh iya. Boleh itu, boleh. Boleh mendoakan semoga dapat syafaat. Itu kan orang udah tahu itu, bahwa itu dari Allah. Syafaat itu dari siapa? Dari Allah. Cuma melalui Nabi Muhammad. Nah, sama kayak panjenengan begini ini, panjenengan belajarnya itu kepada Allah langsung apa kepada Nabi? Nabi pun tidak langsung, masih melalui malah Nabi pun ke kita tidak langsung lagi melalui sahabat pun tidak langsung ke kita, masih melalui jauh sekali. Gitu. Boleh Pak? Nggih. Kalau panjenengan minta yang boleh, saya jawab boleh. Apa minta yang nggak boleh juga? Kalau minta yang nggak boleh ya tidak apa-apa, panjenengan tidak usah ikut yang berdoa itu, gitu ya. Terserah saja. Gitu. Karena was-was takut dikirain menuhankan Nabi Muhammad, nggak ada. Katanya Nabi di dalam kitab Sahih Bukhari, "Innila akhafu an tusyriku ba'di." Saya sama sekali tidak mengkhawatirkan kalian itu musyrik menuhankan saya. Sahih Bukhari. Wallahi, itu jawabannya Nabi. Dikatakan bahwasanya saya tidak mengkhawatirkan bahwasanya kalian nanti setelah saya mati itu musyrik menuhankan saya. Tidak ada. Dan itu nyata sumpahnya Nabi itu. Kenapa kok nyata? Sampai sekarang itu loh tidak ada orang yang menuhankan Nabi Muhammad. Justru yang menuhankan Sayyidina Ali ada. Nggih mboten? Iya. Maka panjenengan enggak usah khawatir lah engkau menuhankan Nabi. Nabi sudah bersumpah, kalian ini nih hadisnya. Berarti sampean enggak percaya. Berarti enggak percaya. Akhirnya tak sampai no niki. Saya tidak khawatir kalian saya tidak mengkhawatirkan kalian itu musyrik setelah saya wafat. Kenapa kok begitu? Karena Nabi Muhammad itu sudah menyatakan sendiri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah itu sudah nyata, final sudah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mengkhawatirkan. Misalnya ada orang, ada orang yang semoga apa itu namanya dapat apa ini mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad niki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca hadisnya biar ini juga tambahan ilmu buat panjenengan. Dapat ilmu niki. Nah niki diterangkan di banyak kitab niki, isnaduhu sahihun, sanadnya itu sahih. Diterangkan di beberapa kitab niki bahwa wallahi ma akhafu, ini Kanjeng Nabi bersumpah loh, bukan saya. Wallahi demi Allah ma akhafu ora wedi sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh antusyriku ba'di ing yen to dadi musyrik ndadekno aku pangeran koyok Nabi Isa ba'di sausi aku mati. Ini yang banyak tidak disampaikan oleh para penceramah. Saya sampaikan aja langsung. Jadi Nabi dikhawatirno dadi pangeran. Padahal Nabi wis sumpah. Wallahi ma akhafu alaikum antusyriku ba'di. Saya sama sekali demi Allah tidak mengkhawatirkan umat saya menuhankan saya. Maka panjenengan nggak usah terlalu khawatir lah, mendapat syafaat Nabi Muhammad. Semoga
Kemudian dikhawatirkan kok sing dadi pangeran Nabi Muhammad. Nabi wis supoto, wis sumpah tidak mungkin terjadi. Masa Nabi mau bohong? Hadisnya sahih. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu biha. Tetapi yang saya khawatirkan kepada umat saya itu apa? Rebut-rebutan urusan dunya. Lah niku. Nah ini terjadi nyata itu. Gitu. Maka kalau panjenengan mendapatkan doa, semoga panjenengan dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya Allah gitu ya. Iya, gitu. Kalau mau amin. Kalau gak mau amin ya gak apa-apa juga. Toh itu tidak wajib amin ya. Ini yang kedua apa tadi ya? Oh ini ya, ini dulu. Bagaimana atau oh ya, oke. Ini saya buka kitab hadisnya dulu. Tentang mimpi Nabi ya. Yaitu man ro'ani fil manam. Nah niki hadis Sahih Bukhari, dicatat hadis ke 6592 Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi, man ro'ani fil manam, man utawi sapane wong ro'ani iku ningali sapa man ni ing ingsun fil manami ing dalem turu, fasayaroni mongko bakal ningali sapa man ni ing ingsun fil yaqadhah ing dalem waktu tangi. Wala yatamassal asyaitonu bi wala yatamassalan ora nyerupa sapa asyaitan setan bi kelawan ingsun. Rawahul Imam Al-Bukhari hadis 6592. Barang siapa yang melihat aku dalam waktu tidur alias mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dia akan melihatku, katanya Nabi, fil yaqadhah, dalam keadaan sadar, tidak mimpi. Wala yatamassal asyaitonu bi, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, iki bingung iki guys. Mulai jelimet iki kok. Kenapa kok mulai jelimet? Karena nanti muncul perdebatan panjang. Sampean gelem debat apa ora? Kan enggak gelem ya. Intinya hadis ini menyatakan bahwa mimpi bukan hanya boleh, Pak. Kok pertanyaannya boleh? Bisa apa tidak? Iya. Bisa apa tidak? Menurut hadis ini bisa. Bermimpi nah. Cuma persoalannya adalah panjenengan ini golongan yang bisa bertemu Nabi dalam mimpi apa tidak? Nggih. Lah. Untuk bisa mimpi Nabi itu kayaknya orang itu tidak mudah. Sampeyan maca selawat piro? Padahal malaikat itu tiap detik bersolawat kepada Allah bersolawat tiap detik kepada Loh, surat Al-Ahzab ayat 5. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Loh niku. Jadi malaikat itu tiap detik bersolawat untuk Kanjeng Nabi dan Allah bareng. Jadi Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Sama tak takoni saiki. Malaikat Jibril itu apa tugasnya? Menyampaikan malaikat Israfil niup trompet. Trompet apa? Trompet apa dhisik? Sangkakala kia. Lah saiki tak takoni. Saiki iki durung kiamat, malaikat Israfil iki lha apa? Apa sih trompete sik diicet, diampelas ben alus, engko tiupane ben enak apa ngono? Ndak, saya bukan membuli nih. Saya ajak berpikir, karena ilmu itu harus dipikir, bukan sekedar dibaca, dipikir. Malaikat Allah semuanya ndak ada yang nganggur. Sing nganggur iku mek jamaah PCM sukun. Malaikat itu sibuk bertasbih dan
Ya iki dalilnya. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 56. Innallaha sa'tuhuni Allah wa malaikatahu lan para malaikate Allah yusalluna podo solawat terus tidak berhenti. Dari mana paham solawat terus itu? Dari yusallun. Yusallun itu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasanya Pak Andi itu simple present continuous. Simple present continuous. Sampel namanya. Jadi terus menerus itu gak berhenti. Jangan dikirain saiki malaikat Jibril pengangguran yo. Paling mek WA-an. Apa wis wahyu wis mari gak mudhun pisan. Sing ana Bu Wahyu karo Pak Wahyu misalnya. Loh, bertasbih itu Pak dan bersolawat. Itu saking mulianya nah. Panjenengan diberitahu juga itu oleh Allah bahwa Nabi itu sangat mulia. Artinya seluruh rahmatnya itu diturunkan melalui Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Maka panjenengan jangan ragu-ragu lah beriman kepada Nabi itu. Katanya ngelakoni mau mendoakan semoga mendapat syafaat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kau usah dawa-dawa kowe wis ngerti. Meragukan takut engkau dikirakno Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Bukan Nabi wis sumpah. Wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di. Tapi hadis ini pun pula jarang disampaikan. Jarang disampaikan. Sehingga orang salah paham. Mergo apa? Gak ngerti ilmu nih. Begitu. Maka bagaimana untuk bisa saya tidak mau mengatakan bagaimana caranya bisa bermimpi Nabi. Tidak usah diharapkan Pak. Artinya tidak usah dikepingini, diharapkan iya. Soalnya apa? Saya ragu ke panjenengan ini baca sholawat berapa ratus sehari. Kenapa? Nabi mengatakan man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Barang siapa itu mencintai sesuatu maka dia banyak nyebut. Lah sampean itu membacakan sholawat untuk Nabi berapa? Ayo berapa? Jujur mawon kayaknya panjenengan gak ahli banyak kok baca sholawat. Yang bisa saya pastikan sampean baca sholawat itu adalah 9 kali. Yaitu sholat itu. Duhur 2, asar 2. Terus maghrib 2. Berarti 2 kali 4 8. Tambah subuh 1. Atau kalau ditambah sunnah ya sejumlah sholat sunnah itu. Loh ngono kate Arab mimpi Kanjeng Nabi. Gak pantes lah. Gak iso bisa. Kalau Allah berkehendak tapi le urusan pantes karo gak pantes itu kayaknya saya saja lo belum pantes. Tapi saya berharap. Maka jawabannya, bolehkah mimpi Kanjeng Nabi? Sangat boleh. Asalkan Allah berkenan. Tapi Allah berkenan sesuai dengan keadaan. Wong sing dihitung tiap hari itu cicilan karo kos-kosan. Sing dieling kos-kosan. Tidak pernah ingat ya Allah Rasulullah begitu mulianya. Sampai tiap hari yang bersolawat itu adalah Allah dan malah tiap hari itu. Itu saya terangkan berkali-kali. Tapi kalau panjenengan tidak sering diterangkan tentang ini, tetap saya ragu. Apa? Ilmunya belum tahu nyampe. Gitu. Sehingga was-was. Gitu. Nah, niki para jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang bermimpi Nabi, ya banyak para sahabat. Para sahabat bermimpi Nabi. Terus bagaimana ciri-cirinya bermimpi Nabi? Nah, para ulama memilih diam, tidak berkomentar. Tapi terjadi, iya terjadi. Wong Kanjeng Nabi yang jauh. Barang siapa yang telah melihat saya dalam keadaan tidur, maka dia oleh Allah akan ditakdir bisa bertemu saya dalam keadaan sadar. Sudah wafat, bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam bagaimana maksud. Karena ini bagian daripada hadis-hadis yang oleh para ulama dipilih menerima yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Yang tidak boleh adalah panjenengan dan saya mencibir orang pernah bermimpi. Ya sudahlah kalau dia pernah
oh dia pernah bermimpi katanya. Misalnya itu ya, bermimpi. Ya sudah. Ya sudah, kita terima saja. Cuma kita tidak bisa, maksudnya ya kita terima saja, husnudzon saja. Cuma orang yang mau bermimpi begitu itu biasanya track recordnya itu sesuai dengan Nabi. Tidak mungkin pemabuk itu mau mimpi Nabi itu tidak mungkin lah, gitu loh ya. Jadi kalau Pak Rohmat mungkin masih ya, mungkin ya karena rajin ngaji walaupun sibuk gitu ya, mungkin. Tapi mungkinnya berapa persen ya saya tidak tahu gitu ya. Kayak gitu. Begitu Pak. Niki hadis Sahih Bukhari keberapa niki? Hadis Sahih Bukhari 6592 gitu. Jadi bisa bertemu dalam mimpi. Donga mawon kok menawa nggih. Kok menawa dikersakake Gusti Allah. Barangkali dikersak. Lah hadisnya sahih, pengalamannya orang itu beda-beda lah. Ini soal pengalaman sudah. Soal pengalaman itu ada kedekatannya hati, kedekatannya ilmu, spiritualnya itu udah beda-beda sudah. Maka kita tidak boleh, yang tidak boleh itu mengingkari bahwa itu bisa terjadi. Tidak boleh karena hadisnya sahih. Gitu. Perkara orang lain itu berbeda-beda cara bersikap. Wong durung tahu pengalaman. Saya bercerita Pak kepada Bapak yang bertanya ini, Pak, nggih, Pak, rawon kiroman iku enak. Lebih enak karo rawon gadang misalnya ya. Padahal Bapak ini belum tahu ngerasakno. Apa bisa merasakan apa yang saya rasakan? Tidak bisa, ini soal rasa. Jadi nanti ada persoalan rasa, zauk namanya. Maka sebaiknya kesimpulan tentang ini adalah bisa terjadi mimpi atas kehendak Allah. Bagaimana caranya dan seperti apa ekspresinya dan bagaimananya itu dipasrahkan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh mengingkari. Secara hakikat itu bisa terjadi, begitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum makan makanan pemberian orang kafir yang sedang melakukan ibadah? Ya dibedakan dulu makanannya, makanan apa dulu, Bu ya. Lek makanane iku bakpo, ya. Kemudian rawon, ya tak pangan. Lho ya makanan kok gitu loh. Kecuali kalau makanannya itu makanan haram, begitu. Saya ini termasuk orang yang sering dapat makanan juga. Karena tetangga saya ada yang Katolik. Dulu pernah ngasih saya nasi kotak, isinya telur ayam. Terus setelah itu, ya telur ayam, telur memang telur. Bukan telurnya babi. Telur sama apa itu namanya, sama ini tempe kerengsengan. Ya saya makan, tak lihat itu tulisannya catering apa gitu loh. Ya sudah ya tak pangan gitu. Yang tidak boleh itu kalau yang diberikan itu makanan haram begitu. Dan kalau panjenengan itu Ustadz, itu kan acara acara ibadah, kita kan tidak ikut ibadahnya. Yang haram itu kalau ikut ibadahnya. Menerima pemberian non muslim itu boleh diambil. Toh panjenengan selama ini, maaf loh ya, sampean beli sepeda motor ke siapa? Hah? Ayo. Semua pemilik dealer itu loh wong Cina kabeh kalau sing Islam. Lalu sepeda motornya digawe pengajian. Lalu produksinya di mana? Jepang. Wong Jepang kalau sing Islam sing gawe sepeda motor itu. Itu namanya muamalah duniawiyah. Barang-barang sing hubungnya karo dunia itu, yang penting itu halal cara perolehannya dan ya diberikan boleh. Yang berikutnya itu maaf, isinya pun halal, boleh. Ustadz ini dipersajikan untuk Loh, yang kalau tidak boleh itu kalau panjenengan ikut persajiannya lalu ikut makan. Berarti sampean meridhoi amal perbuatannya. Tapi kalau panjenengan tidak tahu dia teri ke rumahnya, tidak tahu ya juga itu sampean tidak ikut, cuma makanan kok. Gitu loh. Ustaz saya was-was karena ada penceramah Ustadz mengatakan itu haram. Was-was kayak saya tak pangan. Iya. Loh nggih, saya makan. Gitu loh. Yang haram itu kalau panjenengan ikut persajiannya, lalu panjenengan makan, berarti panjenengan meridhoi barang itu untuk berhala. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 99.
Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amalish syaiton gitu. Tapi kalau panjenengan was-was ya tidak usah. Ya, saya hanya memberi pilihan. Kenapa? Takutnya nanti sampean kasih kok kemudian dibuang, menyinggung perasaannya orang. Ya, ya dibawa dulu, dikasihkan temannya atau saudaranya kalau panjenengan was-was begitu, atau dikasihkan siapa gitu. Terus yang berikutnya, terakhir, bagaimana bisa membedakan mimpi bertemu ruh orang mati bahwa benar bertemu atau godaan setan yang terkutuk? Barakallahu fikum. Kalau di dalam di dalam kitab Ar-Ruh itu diterangkan tidak ada pembedaan. Yang penting dia itu bermimpi orang yang sudah meninggal, berarti mimpi. Lalu diperincinya di mana? Diperincinya begini, Bu, ya. Kalau panjenengan bermimpi kok disuruh berbuat yang maksiat, itu berarti setan. Misalnya lo ya, misalnya ibu yang bertanya ini bermimpi bapaknya. Oleh bapaknya sudah meninggal. Oleh bapaknya disuruh sering-sering datang ke tempat majelis pengajian. Apa itu dari setan? Setan kira-kira nyuruh pengajian apa tidak? Ya tidak mungkin lah. Itu kan sudah bisa dibedakan sendiri. Kecuali begini, Bu. Ya, ini kecuali lagi nih. Ibu ini sakit. Lalu bermimpi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu bilang, Mbak, sampean iku disantet mbak iku loh. Kira-kira ini benar apa tidak? Maka membedakan apakah mimpi ini sesuai syariat atau tidak. Kalau sesuai syariat, tidak bertentangan dengan syariat, itu bisa diterima. Ini adalah pemberian Allah untuk mempertemukan. Begitu. Ini ibu yang nanya kayaknya gak ikut ngaji pengajian saya 6 bulan yang lalu kayaknya itu. Saya nerangkan soalnya ya. Sudah nerangkan kitab ini, kitabnya. Kitab Ar-Ruh karyanya Imam Ibnul Qayyim, yaitu hal tatalaqa arwahul amwat arwah, apakah rohnya orang mati bisa bertemu fil ru'ya al manamiyah. Begitu. Niki keterangan nih. Keterangan di kitab Ar-Ruh berdasarkan surah An-Nisa ayat 69 begitu. Ya panjenengan urusan saya nggak percaya Ustadz, ya nggak apa-apa. Itu kan urusan percaya nggak percaya urusan pribadi masing-masing. Kalau saya percaya saja. Yang penting tak memerintah keburukan. Saya kira cukup dulu wes ya. Semoga panjenengan sehat walafiat. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Dikabul hajat. Yang sakit jamaah PCM Sukun oleh Allah diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran, dijauhkan dari bala dan musibah, dilindungi dari takdir-takdir buruk, digagalkan dari takdir-takdir buruk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana wa qdi hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah fatun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.